Magnus Carlsen kembali bertanding. Kali ini dia bertanding di turnamen catur secara daring, Champion Chess Tour AIM Chess Rapid, babak play-in. Nah, dari 9 babak yang dimainkan, Magnus Carlsen salah satunya bertemu dengan Grandmaster catur termuda di dunia, Abhimanyu Mishra dari Amerika Serikat. Format waktunya 10 menit dengan bonus waktu 2 detik setiap melangkahnya. Abhimanyu Mishra memulai dengan langkah D4. Ya, kenapa dia dapat Grandmaster termuda di dunia? Dia mendapatkannya di usia 12 tahun 4 bulan. Lebih muda daripada Sergei Karyakin, yang sebelumnya bertahun-tahun rekornya tidak pernah terpecahkan. Magnus Carlsen menjawab dengan langkah kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3, dan hitam D5. Putih mainkan pembukaan Katalan. Jelas ini pembukaannya Magnus Carlsen ya. Keren juga nih Abhimanyu. Coba bermain dengan langkah seperti Magnus Carlsen. Hitam merespon dengan gajah B4, putih gajah D2, hitam gajah D6, putih kuda C3, dan hitam kuda C6. Putih mainkan gajah G2, hitam melakukan rokade, putih lakukan rokade, hitam memukul pion C4. Ya, buat kalian yang belum tahu, Sobat Herald Chess yang sedang menonton, teman-teman, kenapa putih memberikan pion di petak C4? Yang ingin diraih oleh putih keuntungan untuk mendapatkan setup 2 pion di petak center, yaitu petak E4 dan D4. Dan sebenarnya pion C4 ini nanti juga akan jatuh juga. Nah, kesulitan bagi pemain hitam biasanya adalah terjadi pada perkembangan gajah di petak C8 ini nih. Tapi bagaimana cara Magnus Carlsen untuk bisa menang? Putih melanjutkan langkah ke gajah G5, langkah ke-9, hitam H6, putih memukul kuda, hitam memukul gajah balik dengan menteri, putih benteng C1, dan hitam menteri E7. Putih kuda B5 membuka ancaman pion C4 sekaligus mengancam gajah D6. Magnus Carlsen gajah B4, putih A3, hitam gajah 5, putih memukul pion C4 dengan benteng, dan hitam benteng D8. Kalian bisa tebak apa langkah berikutnya yang akan dimainkan oleh Abhimanyu Mishra, teman-teman? Anak muda ini mainkan langkah brilian, benteng memukul kuda, boom! He sacrificed the rook. Magnus Carlsen pion memukul benteng, putih lanjutkan dengan kuda E5. Ya, Magnus Carlsen harus hati-hati atas apa yang dilakukan oleh Abhimanyu Mishra. Dia menjawab langkah gajah D7. Nah, kenapa Magnus tidak memukul kuda B5? Karena ini akan membuatnya kalah. Dengan jawaban putih kuda C6, apabila menteri F8, maka putih akan lanjutkan dengan kuda memukul benteng, menteri memukul kuda, dan putih dapatkan lagi 1 benteng di petak A8. Nah, dengan bangunan seperti ini, pasti putih akan memiliki keunggulan yang besar. Itulah kenapa Magnus mainkan langkah gajah D7. Putih tetap menyerang dengan gajah memukul pion C6, hitam gajah E8, putih gajah memukul benteng A8, hitam benteng memukul gajah di petak A8, putih kuda C3, Magnus mendobrak dengan langkah C5. Ya, coba kita hitung pionnya ya. Putih memiliki 3, 4, 5, 6, 7 pion. Sementara hitam memiliki 6 pion. Jadi putih unggul 1 pion. Nah, kemudian langkah ke-20, putih melanjutkan dengan langkah D5, yang sebenarnya ini bukan langkah yang tepat ya teman-teman. Magnus memberikan tekanan pada pion D5 dengan benteng D8, putih kuda C4, hitam gajah memukul kuda, putih mendorong pion D6. Bagaimana Magnus merespon ini? Yap, menteri ke petak B7. Putih pion memukul gajah dan menteri A6. Ada ancaman kuda C4 dan juga ada ancaman pada pion D6. Putih kuda E5, hitam benteng memukul pion D6, putih menteri C2, hitam F6. Magnus Carlsen sekarang mendapatkan pion lagi di petak A3 dengan menteri memukul pion A3. Dia unggul 1 pion. Putih lanjutkan dengan benteng B1. Magnus Carlsen menyederhanakan permainan. Menteri memukul menteri, gajah memukul menteri, putih benteng B8, hitam raja F7, putih benteng A8, hitam A6. Putih benteng A7, hitam raja G8, putih kuda 1, hitam benteng D1, putih raja F1, hitam gajah B5. Sulit posisinya buat Abhimanyu Mishra, dia coba mengembangkan kudanya tapi terus ditekan. Putih benteng C7, hitam C4, putih F3,
Magnus Carlsen kembali mengambil pion di petak C3 dengan benteng C1. Putih lanjutkan dengan Raja F2, Magnus Carlsen dapatkan lagi pion, unggul 2 pion sekarang, langkah ke-36, putih kuda G2, hitam benteng C2, putih kuda F4, ancaman berbahaya pada pion E6, sayangnya, hitam dapat melakukan langkah C3. Yang apabila kuda tetap memukul pion E6, maka benteng E2 skak dan mendapatkan kuda. Yah, waktunya jadi serba salah buat Abhimanyu Mishra. Dia mainkan langkah Raja E1, hitam E5, putih kuda H5, hitam benteng memukul pion E2, putih Raja D1, Magnus Carlsen sederhanakan permainan dengan C2. Kenapa dia lakukan ini? Supaya putih memukul pion dan kemudian gajah E2, Magnus kembali dapatkan pion. Putih G4, hitam gajah memukul pion F3, putih H3, hitam gajah G2, langkah 45, Abhimanyu menyerah dari tangan Magnus Carlsen. Ya, pertarungan yang cukup sengit ya teman-teman ya, dari pecatur nomor 1 dunia secara hero rating berhadapan dengan pecatur termuda di dunia Abhimanyu Mishra, bergelar Grandmaster ya. Nah, apa kesalahan yang dibuat oleh putih? Yang paling penting adalah pada saat putih mendorong pion D5. Yang sebenarnya putih dapat memilih langkah kuda E4 yang membuat putih tetap unggul. Apabila pion memukul pion D4, maka kuda C4. Nah, apabila apabila ia ada langkah menteri C7 atau gajah ke petak C7, maka putih lanjutkan dengan menteri D4 seperti ini. Nah, kenapa sih salahnya langkah D5? Karena setelah itu pion di petak D5 ini jatuh ya. Setelah langkah benteng D8, kuda C4, kemudian gajah memukul kuda, D6, menteri B7, makan, dan menteri A6. Juga Magnus Carlsen dapatkan lagi pion di petak A3. Ya, itulah yang terjadi. Magnus Carlsen akhirnya dapat bermain kembali di divisi 1, teman-teman, bersama Grandmaster lainnya seperti Levon Aronian, Wesley So, dan Eduardo Iturrizaga, teman-teman. Magnus akan berhadapan dengan Abdus Satorov contohnya, dan ada yang lainnya lagi seperti Jordan Van Forest. Teman-teman, bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa gabung ke RL Chess Club dan follow Instagram Rurap26. Yap, setiap minggu akan ada turnamen dari RL Chess.